Dormammu mencibir, hehe, sudah terlambat untuk memanggil pasukan bantuan sekarang. Begitu bawahanmu memasuki kota Midgar, aku bisa menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang bisa kembali dengan sempurna. Reka menggelengkan kepalanya, siapa yang memberitahumu bahwa aku menelepon bawahanku? Dormammu tercengang sejenak, lalu siapa yang kamu telepon? Reka, Jenderal Perang Gok. Semua orang menjadi tercengang, mata besar memelototi mata kecil. Selanjutnya, semua orang tertawa terbahak-bahak. Haha, ini lucu sekali, dia bilang dia menelepon Jenderal Perang Gok. Betapa menganggurnya Jenderal Perang Gok, sehingga dia mau mengurus masalah yang tidak penting ini. Haha, jika Reka mengenal Jenderal Perang Gok, maka aku mengenal Tuan Agung Valkyrie. Reka menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Awalnya ingin memanfaatkan Jenderal Perang Gok untuk menakut-nakuti mereka. Siapa tahu malah diejek. Di mana kepercayaan yang paling mendasar di antara orang-orang? Di sisi telepon. Setelah menutup telepon, Lone Wolf segera berkata kepada asisten, kirim pasukan, ikut aku pergi ke dermaga terbengkalai yang ada di distrik Midgar. Asisten memberi hormat militer, Jenderal, bolehkah aku bertanya dengan tujuan apa untuk mengirim pasukan? Lone Wolf, pembunuh yang mencuri jubah sudah ditemukan. Asisten, 5 menit kemudian, Lone Wolf membawa 50-an prajurit, membawa lebih dari 50 kendaraan militer, dengan agung melaju pergi ke dermaga terbengkalai yang ada di berita tentang mereka dikepung membuat kegemparan di aset underground yang ada di Provinsi Omada. Orang hebat yang pernah mengutuskan 20 orang dan mengalahkan 300 penjahat, kemudian menjadi terkenal. Hari ini, orang itu akan mati. Semua orang yang pernah mendengar orang ini, tidak ada seorang pun yang tidak takut. Terkejut oleh kekuatan Serat yang kuat, status yang mengakar. Serat barulah penguasa abadi di Provinsi Omada. Orang yang hidup di Provinsi Omada, hanya bisa menjadi cucunya. Atau mati. Bahkan jika Reka merupakan pria yang ganas, Reka juga tidak melanggar aturan ini. Serat sudah memanggil pemimpin geng dari 10 kabupaten dan kota yang dikelola oleh Provinsi Omada. Hari ini, Serat ingin menghukum seseorang sebagai contoh bagi orang lain. Membunuh Reka dan menakut-nakuti beberapa penjahat ini untuk menghindari kesetiaan mereka. Beberapa pemimpin geng ini menyombongkan diri di wilayah masing-masing, kemudian terkenal mendominasi. Tapi di kedai teh poci ini, mereka tidak berani menarik napas, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan minum teh. Tidak ada alasan yang lain, semuanya hanya karena tempat ini merupakan wilayah Serat. Di bawah harapan semua orang yang membara, sekarang Serat baru datang. Semua orang segera berdiri dan menyambut sebagai tanda hormat. Serat melirik ke sekeliling, kemudian terlihat sedikit kecewa kenapa Tiran tidak datang. Serat sudah tahu tapi bertanya lagi. Sekarang siapa yang tidak tahu bahwa Serat sudah tunduk pada Reka? Seorang preman segera berdiri untuk menunjukkan kesetiaannya. Tiran benar-benar sangat tidak masuk akal. Tiran malah menempatkan diri ke tangan tuan yang lain. Tindakan ini sangat tidak menghormati Serat. Serat, bagaimana kalau aku menangkap pria itu sekarang, biar pria itu datang ke sini untuk meminta maaf padamu. Serat menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Aku juga tidak bisa mengurus Tiran, terserah Tiran saja. Tapi kali ini, Tiran mungkin telah memilih tuan yang salah. Semua orang mengerti apa yang dimaksud oleh Serat, semuanya mulai memuji. Serat, aku merasa bahwa lebih tepat untuk menghilangkan kata mungkin. Tiran memang memilih tuan yang salah. Di Provinsi Omada, hanya Serat yang bisa tinggal, orang lain hanya bisa berdiri di samping. Seberapa kuatnya Reka itu, saat berada di depan Serat, Reka juga hanya bisa menjadi cucu. Tuan seperti air yang mengalir, Serat yang kuat seperti besi. Saat mendapatkan pujian dari semua orang, Serat merasa sangat nyaman. Serat menghela nafas, dan kemudian berkata dengan nada yang penuh dengan penyesalan, Reka memang kuat. Tapi ia terlalu sombong, memiliki keberanian tetapi tidak memiliki strategi,
bukan seseorang yang memiliki bakat untuk menjadi bos, sebaliknya merupakan seorang preman jenius yang menonjol. Jika Reka bersedia untuk tunduk padaku, Reka pasti bisa mencapai kesuksesan dalam kariernya dan memiliki status yang sangat tinggi. Tapi Reka bersikeras ingin muncul untuk mengambil alih suatu bagian, ini menyebabkan kejatuhan sendiri, agung sekali. Hakim menghibur, perjuangan antara spesies dan alam, ini merupakan kebenaran yang tidak bisa diubah. Jika Reka benar-benar jatuh, itu juga kehendak Tuhan, Serat tidak perlu merasa sangat diagungkan. Serat mengangguk, Tuhan ingin membunuhnya, aku juga tidak mempunyai cara. Tentu saja Abeno juga mendapatkan kabar. Sekarang pasukannya sudah menjadi berantakan, bawahan dan saudaranya terbebani dengan kecemasan. Kali ini, Reka pasti akan mati. Kemarin karena bekerja sama dengan 20-an orang, serta bantuan kuat dari Lone Wolf, Reka baru secara paksa mengalahkan 300 saudara. Kali ini, hanya Reka sendirian yang melawan lebih dari 500 orang, bagaimana mungkin Reka bisa menang? Begitu Reka mati, wilayah itu pasti akan runtuh, jalan apa yang harus diambil oleh mereka? Abeno merasa sangat gelisah dan tidak tenang, tapi tetap berpura-pura tenang. Dia merupakan jiwa dari wilayah ini, jika dia juga ikut pasrah, maka langsung kalah sebelum memulai pertempuran. Tiran yang pemarah sudah menemukan Abeno, cepat kirim pasukan untuk menyelamatkan Tuan Valkyrie. Sekarang masih sempat. Abeno menggelengkan kepalanya, tidak boleh pergi. Tuan Valkyrie sudah memberi perintah, jika Tuan Valkyrie tidak menelepon untuk memberitahu, kita tidak boleh bertindak sembrono. Tiran berkata, bertindak sembrono. Apakah ini bertindak sembrono? Ini menyelamatkan nyawa. Jika menunggu panggilan dari Tuan Valkyrie, semuanya sudah terlambat. Selain itu, sekarang Tuan Valkyrie memiliki kesempatan untuk telepon atau tidak masih belum pasti. Abeno jatuh ke dalam kesulitan yang canggung. Saat ini, seorang bawahan berjalan masuk. Bang Tiran, Serat mengirim orang untuk mengantar surat perekrutan. Surat perekrutan mengatakan bahwa jika Tiran tunduk padanya, maka kedepannya wilayah ini tetap dikelola oleh Bang Tiran. Begitu melihat surat perekrutan, Tiran tenggelam ke dalam pikiran. Beberapa saat kemudian, Tiran mengambil surat perekrutan dan langsung merobeknya, surat perekrutan yang sialan. Jika tidak ada Tuan Valkyrie, Tiran sudah mati. Jika Tuan Valkyrie sudah mati, aku mempertaruhkan nyawa ini juga ingin membalas dendam untuk Tuan Valkyrie, apalagi menyerah pada musuhnya. Abeno tersenyum, Tiran, kesetiaan pribadimu sangat mulia dan benar. Tiran berkata, tentu saja. Abeno, sekarang aku bisa memberitahumu dengan serius, suatu hari nanti jika kamu dibunuh oleh orang, Bang Tiran pasti akan membalas dendam untukmu. Abeno, sialan, kamu yang dibunuh oleh orang. Saat ini, ponsel Abeno tiba-tiba berdering. Abeno segera mengeluarkan ponselnya, secara tidak terduga, panggilan itu merupakan panggilan dari Reka. Abeno sangat semangat, akhirnya Tuan Valkyrie menelepon untuk meminta bantuan, cepat mengumpulkan orang-orang. Tiran, tidak perlu mengumpulkan orang, semua saudara sudah menunggu di depan pintu. Cepat mengangkat telepon, lihat apa yang ingin dikatakan oleh Tuan Valkyrie. Abeno segera mengangkat telepon, Tuan Valkyrie, di mana kamu berada? Kita akan pergi untuk membantu kamu. Reka, panik apaan? Aku bertanya padamu, apakah kamu kenal dengan orang yang memperbaiki mobil? Abeno menjadi tercengang. Apa hubungannya dengan bengkel mobil? Abeno berkata dengan hati-hati, kenal, ada apa, Tuan Valkyrie? Reka, ban mobilku bocor, belilah sebuah ban yang baru untukku. Ingat, merek Santana yang lama. Tunggu aku menyuruhmu datang, sekalian kamu membawanya untukku. Abeno, Tiran, apa-apaan ini? Lokasinya saja di dermaga terbengkalai yang ada di distrik Midgar. Dormamu sangat marah hingga paru-parunya terasa seperti hampir meledak. Sekarang sudah terjadi seperti ini, pria itu masih saja memikirkan mobilnya yang rusak itu. Terlihat seberapa ia tidak memikirkan diri sendiri. Terlalu banyak penipuan.
Aku sudah tidak tahan.